Di kota Bihil, jam dinding hanyalah pajangan antik yang fungsinya telah lama dilupakan oleh penduduknya. Sejak fenomena hening agung terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, jarum jam di seluruh penjuru kota berhenti pada pukul 12 tepat, menciptakan keabadian yang membingungkan bagi orang asing, namun sangat wajar bagi penduduk lokal. Eterno, seorang pria dengan rambut sewarna perak mendung, terbangun setiap pagi atau apapun sebutan, untuk saat cahaya matahari mulai menyelinap masuk lewat celah jendela tanpa bantuan alarm. Cahaya di Vizil tidak pernah benar-benar tenggelam. Matahari hanya berputar di garis cakrawala seperti gasing yang ragu untuk berhenti, menciptakan senja abadi yang hangat dan melankolis. Bagi Aeterno, waktu yang berhenti bukanlah kutukan, melainkan ruang luas di mana ia bisa mencuci cangkir kopinya selama 3 jam tanpa merasa bersalah karena terlambat bekerja. Keajaiban di kota ini terselip di antara jemuran baju yang tidak pernah kering dan aroma melati yang mekar di tengah malam yang benderang. Orang-orang di sini menganggap biasa jika bayangan mereka terkadang berjalan lebih lambat dari langkah kaki mereka sendiri, seolah-olah bayangan itu sedang melamunkan masa lalu. Aeterno berjalan menyusuri trotoar batu yang lembab, menyapa seorang tetangga bernama Aurora yang sedang menyiram tanaman bunga kaca yang konon hanya tumbuh jika disirami dengan air mata rindu. Aurora tidak pernah menua sejak jarum jam berhenti. Wajahnya tetap sama seperti saat ia berusia 25 tahun, meskipun ingatannya sudah setebal ensiklopedia kuno. Aeterno, apakah kau melihat angin pagi ini? Ia membawa aroma laut dari masa depan, sapa Aurora sambil tersenyum tipis. Aeterno mengangguk pelan, memahami bahwa di kota ini, masa depan seringkali datang dalam bentuk aroma atau suara sayup-sayup, sebelum kejadiannya benar-benar menampakkan diri. Di pusat kota terdapat sebuah menara lonceng yang lidahnya sudah dicabut. Namun terkadang, penduduk bersumpah mereka mendengar dentang pelan yang berasal dari dalam hati mereka masing-masing. Waktu yang statis membuat semua orang di Vizil memiliki hobi yang sangat spesifik dan tak berujung, seperti menghitung jumlah butiran pasir di dalam akuarium atau menghafal urutan retakan di aspal jalanan. Aeterno sendiri bekerja sebagai pengumpul gema, suara-suara dari masa lalu yang terjebak di sudut-sudut bangunan tua karena tidak ada detik yang membawanya pergi. Ia membawa sebuah tabung kaca kecil dan sebuah corong perak untuk menangkap sisa-sisa tawa anak kecil atau bisikan janji setia yang ditinggalkan oleh kekasih di bawah lampu jalan. Bagi masyarakat modern di luar sana, hal ini mungkin terdengar mistis. Namun bagi penduduk Vizil, gema hanyalah polusi suara yang perlu dibersihkan agar telinga mereka tetap tenang. Suatu hari, saat Aeterno sedang membersihkan gema di sebuah gang sempit di balik kedai kopi keabadian, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada satu titik di mana udara terasa lebih berat, dan cahaya senja di sana tampak bergetar seperti permukaan air yang dilempar kerikil. Di sana, ia melihat seorang gadis bernama Krona yang sedang duduk di atas tumpukan koran bekas yang terbitannya bertanggal hari yang sama dengan hari ini, besok, dan selamanya. Krona adalah satu-satunya orang di kota itu yang tidak memiliki bayangan. Namun ia memiliki kemampuan untuk melihat detik yang tersembunyi. Kau sedang mencari apa, Aeterno? Sesuatu yang hilang? Atau sesuatu yang belum pernah ada? Tanya Krona tanpa menoleh. Aeterno terdiam merasakan getaran aneh di pergelangan tangannya, tepat di mana dulu ia biasa mengenakan jam tangan, sebelum benda itu berkarat dan hancur. Kehidupan di Vizil memang terus berjalan. Namun ada rasa hampa yang halus, seperti membaca buku yang sama berulang kali tanpa pernah mencapai halaman terakhir. Keajaiban di sini tidak spektakuler, seperti sihir di dongeng. Ia lebih seperti kabut tipis yang menyelimuti kenyataan, membuatnya tampak buram dan indah secara bersamaan. Kadang-kadang hujan turun dalam bentuk kelopak bunga mawar, dan penduduk hanya akan mengeluh karena jalanan menjadi licin dan beraroma terlalu wangi. Anak-anak di Vizil lahir dengan pengetahuan tentang bahasa burung, sebuah bakat yang dianggap sama pentingnya dengan kemampuan berhitung di dunia luar. Aeterno duduk di samping Krona, membiarkan tabung penangkap gemanya tergeletak di tanah begitu saja. Mereka berdua memandangi langit yang tidak pernah berubah warna, sebuah gradasi jingga dan ungu yang seolah-olah dilukis oleh pelukis yang sedang mogok kerja. Waktu sebenarnya tidak berhenti. Aeterno, ia hanya merasa lelah untuk terus berlari mengejar ambisi manusia, bisik Krona sambil memainkan ujung rambutnya yang berwarna biru laut. Di kota ini, rasa lelah dianggap suci, dan tidur selama 48 jam berturut-turut adalah bentuk ibadah yang paling dihormati. Pasar tradisional di Vizil tidak menjual komoditas berdasarkan berat,
melainkan berdasarkan tingkat kepentingan memori yang melekat pada barang tersebut. Sepotong roti yang dipanggang dengan cinta akan jauh lebih mahal daripada 1 kilo emas yang ditemukan di sungai tanpa perjuangan. Eterno teringat ibunya, yang dulu sering menanam benih percakapan di halaman belakang rumah mereka. Benih itu akan tumbuh menjadi pohon kecil yang jika daunnya ditiup angin akan membisikkan kata-kata nasihat yang pernah diucapkan ibunya sewaktu masih hidup. Kematian di Vigil pun terasa berbeda. Orang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menjadi transparan secara perlahan, sampai akhirnya menyatu dengan udara dan menjadi bagian dari angin sepoi. Sepoi. Keajaiban ini diterima tanpa pertanyaan, tanpa penelitian ilmiah, dan tanpa rasa takut. Dunia nyata dan dunia magis di sini sudah lama berpelukan, hingga batas antara keduanya telah memudar sepenuhnya. Aeterno kembali berjalan menuju kantor pusat pengelola Gema, melewati jembatan yang air sungainya mengalir ke atas saat ada orang yang sedang merasa sangat bahagia. Ia melihat sekelompok pemuda sedang bermain catur dengan bidak-bidak yang bisa berdebat tentang langkah mana yang terbaik untuk diambil. Seorang penjual koran berteriak menjajakan berita tentang masa depan yang sudah basi. Karena semua orang sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar lewat. Di dalam kantornya yang penuh dengan botol-botol berisi suara, Aeterno merasa ada sesuatu yang mulai berdenyut di dalam dadanya. Itu adalah detak jantungnya sendiri, yang tiba-tiba terdengar sangat keras di tengah keheningan kota yang absolut. Setiap detakan terasa seperti langkah kaki di atas salju, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh keabadian sekalipun. Ia menyadari bahwa meskipun kota ini berhenti bergerak dalam hitungan linear, jiwa-jiwa di dalamnya terus mengalami erosi emosional yang konstan. Ada rasa rindu yang tidak memiliki objek, sebuah nostalgia terhadap masa depan yang mungkin tidak akan pernah mereka injak. Aeterno mengambil salah satu botol Gema yang paling tua. Botol yang konon berisi suara hembusan napas pertama kota ini saat waktu memutuskan untuk berhenti. Ia membukanya perlahan, dan dari dalamnya keluar aroma tanah basah dan suara detak jarum jam yang ritmis. Tik-tok, tik-tok. Suara itu terasa sangat asing, namun sekaligus sangat menenangkan. Seolah-olah ia sedang mendengarkan nyanyian pengantar tidur yang sudah lama hilang. Tiba-tiba, lampu-lampu di sepanjang jalan mulai berkedip serempak, mengikuti irama detak yang keluar dari botol itu. Penduduk Vigil keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh keheranan, memandang ke arah menara lonceng yang selama ini bungkam. Mereka tidak merasa takut. Mereka hanya merasa seolah-olah ada beban berat yang tiba-tiba diangkat dari pundak mereka. Krona muncul di ambang pintu kantor Aeterno. Matanya berbinar mencerminkan cahaya lampu yang berkedip. Kau telah melepaskan ritme yang terpenjara, Aeterno, katanya dengan suara yang bergetar karena emosi yang jarang ia tunjukkan. Kehidupan di kota ini mulai berubah secara halus. Tidak ada yang mulai menua secara fisik, namun perasaan mereka mulai memiliki arah. Orang-orang mulai menulis surat untuk diri mereka sendiri di masa depan, meskipun mereka tidak tahu kapan masa depan itu akan tiba. Aeterno merasa tangannya mulai gemetar, sebuah sensasi fisik yang hampir tidak pernah terjadi di kota yang stabil ini. Ia berjalan keluar, mengikuti Krona menuju bukit tertinggi di pinggiran Vigil, tempat di mana mereka bisa melihat seluruh kota yang terendam dalam cahaya senja yang abadi. Di bawah sana mereka melihat bayangan. Bayangan penduduk mulai menyatu kembali dengan pemiliknya, tidak lagi tertinggal atau melamun di belakang. Keajaiban ini, yang bagi orang luar mungkin tampak seperti akhir dari sebuah kedamaian, bagi mereka adalah awal dari sebuah makna baru. Mereka menyadari bahwa hidup tanpa aliran waktu adalah seperti lukisan yang indah, namun tidak pernah bisa selesai dikerjakan. Di kejauhan, hutan beton di kota tetangga yang normal tampak berkilau dengan lampu-lampu neon yang sibuk. Sangat kontras dengan ketenangan Vigil yang magis. Namun, ada sesuatu yang kota modern itu tidak miliki. Kemampuan untuk benar-benar menghargai setiap fragmen keberadaan tanpa tekanan tenggat waktu. Di Vigil, setiap percakapan adalah karya seni, dan setiap tatapan mata adalah sebuah perjanjian tanpa kata-kata. Aeterno memegang tangan Krona, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa telapak tangan itu terasa hangat, bukan karena suhu udara, melainkan karena aliran darah yang memiliki tujuan. Waktu mungkin masih berhenti di angka 12, namun hati mereka kini berdetak di angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di pasar, bidak catur yang tadinya suka berdebat, kini mulai bermain dengan serius, seolah-olah setiap langkah memiliki konsekuensi yang nyata. Aurora, tetangga Aeterno, mulai menanam bunga yang tidak lagi membutuhkan air mata, melainkan membutuhkan sinar matahari yang kini terasa lebih menyengat dan nyata. Kota yang tak pernah tidur ini
akhirnya mulai bermimpi. Mimpi-mimpi itu melayang di udara seperti gelembung sabun yang memantulkan warna-warna pelangi dari masa lalu dan masa depan. Eterno melihat seekor burung besi yang biasanya hanya bertengger diam di atas patung pahlawan, kini mulai mengepakkan sayapnya dan terbang menuju awan. Semua keajaiban ini tetap dianggap biasa oleh mereka, karena bagi penduduk Fijil, perubahan pun adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Tidak ada kepanikan, tidak ada berita utama di koran, hanya ada hembusan napas panjang yang kolektif dari seluruh penjuru kota. Eterno memutuskan untuk berhenti mengumpulkan gema. Ia merasa sudah saatnya suara-suara itu dibiarkan bebas menyatu dengan angin. Ia menumpahkan seluruh botol koleksinya di puncak bukit, menciptakan simfoni suara yang memenuhi angkasa Fijil selama berjam-jam atau bertahun-tahun, jika ada yang menghitungnya. Suara tawa, tangisan, bisikan, dan teriakan bersatu menjadi satu melodi yang sangat indah, hingga membuat bintang-bintang yang selama ini bersembunyi di balik cahaya senja mulai menampakkan diri. Krona bersandar di bahu Eterno. Mereka menjadi saksi bagaimana sebuah kota yang statis mulai belajar untuk berdenyut kembali. Apakah kita akan mulai menua sekarang? Tanya Krona dengan nada ingin tahu yang polos. Eterno tersenyum. Mungkin tidak secara fisik, tapi setidaknya jiwa kita tidak lagi terperangkap di ruang tunggu. Kehidupan terus berjalan, meskipun jarum jam di menara tetap tegak lurus menunjuk ke langit, seolah-olah sedang menunjuk ke arah Tuhan yang sedang tersenyum melihat mereka. Bagi penduduk Fijil, keabadian kini bukan lagi sebuah penjara tanpa jeruji, melainkan sebuah kanvas kosong yang sangat luas. Mereka mulai membangun hal-hal yang tidak permanen, seperti istana pasir di pinggir sungai atau puisi yang ditulis di atas air. Keindahan dari hal yang fana mulai merayap masuk ke dalam keseharian mereka yang dulu serba abadi. Eterno merasa bahwa kota ini sekarang benar-benar hidup, bukan sekadar ada. Keajaiban realisme magis di Fijil telah mencapai puncaknya, di mana hal yang mustahil menjadi rutinitas, dan rutinitas menjadi sesuatu yang sangat berharga. Di sebuah gang kecil, seorang anak kecil menemukan sebuah jam saku tua yang tiba-tiba berdetak satu kali, lalu berhenti lagi, dan ia hanya tertawa seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Dunia di luar Fijil mungkin akan tetap menganggap mereka sebagai anomali geofisika atau legenda urban yang tak masuk akal. Namun bagi Eterno dan Krona, kebenaran tidak terletak pada angka-angka di kalender, melainkan pada intensitas setiap tarikan napas yang mereka bagi. Kota yang tak pernah tidur ini tetap terjaga. Namun kali ini bukan karena mereka tidak bisa tidur, melainkan karena mereka takut melewatkan satu detik keajaiban yang baru saja lahir. Malam atau senja, yang lebih gelap kini terasa lebih bermakna karena ada harapan akan datangnya pagi yang berbeda. Meskipun secara visual tetap sama. Eterno menyadari bahwa waktu berhenti adalah cara alam semesta memberi mereka kesempatan untuk belajar mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Namun, ketika mereka belajar untuk mencintai, waktu dengan sendirinya akan mulai mengalir di dalam pembuluh darah mereka. Cahaya senja di cakrawala perlahan-lahan berubah menjadi warna emas yang lebih pekat. Seolah-olah matahari memberikan penghormatan terakhir pada keheningan yang telah pecah. Eterno dan Krona berjalan turun kembali ke arah kota, siap menghadapi hari yang sama, namun dengan perasaan yang baru. Mereka melewati rumah Aurora yang kini dipenuhi oleh bunga-bunga yang mekar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Seolah-olah ingin mengejar ketinggalan mereka selama puluhan tahun. Setiap langkah kaki Eterno di atas trotoar batu kini menghasilkan gema yang langsung menghilang. Tanda bahwa waktu tidak lagi menyimpan beban, melainkan membiarkannya pergi. Keajaiban itu tetap ada, menyelinap di antara cangkir kopi dan jemuran baju, menjadi bagian tak terpisahkan dari napas penduduk Fijil yang kini lebih lega. Kota itu tetap menjadi tempat di mana waktu berhenti, namun kehidupan di dalamnya telah menemukan cara untuk melompat melampaui batas detik yang beku. Dan di sana, di antara keabadian dan kefanaan, Eterno menemukan bahwa rumah sejati bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah momen yang tidak pernah benar-benar selesai. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah penuh makna lainnya.